Jangan ajak aku jadi pendosa, Hamdan. Abi, masa kita tidak boleh ambil satu saja untuk berbuka puasa? Demi Allah, istriku. Kalau kau berani sentuh uang emas itu, apalagi berani ambil satu keping saja, maka akan saya ceraikan kamu sekarang juga. Baiklah kalau memang begitu. Aku terima keputusanmu, suamiku. Tidak bisa, tidak bisa. Masa kita tidak makan buka puasa, padahal ada yang hak di depan mata kita? Ini bukan hak kita, Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalan Lurus. Channel ini adalah channel yang akan menyuguhkan kisah-kisah inspirasi dan motivasi yang mengandung hikmah. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini supaya orang lain juga tahu apa yang kamu tahu. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah koper misterius. Pada zaman dahulu kala di kota Mekah, di hari kedua bulan Ramadan, tersebutlah ada seorang kakek bersama anak muda tengah mencari sesuap nasi untuk keluarganya berbuka puasa. Udara yang panas serta gurun dan savana yang menyilaukan, juga jalanan kota yang berdebu sudah mereka lalui. Hampir setengahnya dari kota Mekah sudah mereka tempuh. Demi mencari peluang mendapatkan makanan untuk berbuka keluarganya. Rupanya perjalanan mereka sejak pagi hingga sore di jam 3 siang trik ini tak juga membuahkan hasil. Semua toko dan penghuni rumah yang mereka hampiri sudah ditawari untuk sudi kiranya memberikan pekerjaan kepada mereka. Namun sayangnya, pada hari itu tak ada satupun lowongan pekerjaan mereka dapat. Berhadapan dengan cahaya matahari dan situasi yang tidak ramah, tentu telah membuat mereka ingin berteduh di bawah pohon kurma karena kelelahan yang teramat sangat. Hamdan, Iya, Kek. kita berhenti di sini dulu. Aku lelah sekali. Sebaiknya kita istirahat dulu ya. Iya. Sebaiknya kita istirahat saja dulu. Saya juga sangat lelah. Mana sebentar lagi hari akan maghrib. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan mencari kerja, atau kita pulang dulu ke rumah nih, Kek? Apa sebaiknya kita pulang dulu ke rumah? Apapun itulah, baik atau buruk berita yang kita bawa, ya tidak mengapa. Yang penting kita harus jumpa dengan orang-orang yang ada di rumah agar mereka tenang. Tapi kalau kita pulang dengan tangan kosong, apakah nanti malah akan membuat mereka justru lebih tidak tenang, Kek? Kakek kan tahu sekarang ini bulan puasa. Keluarga kakek dan keluarga saya dari pagi sudah menahan lapar. Iya, Paman mengerti, Hamdan. Tapi kedatangan kita sebelum waktu berbuka tiba, itu bisa membuat mereka yang ada di rumah lebih sangat tenang. Oh, benar juga kata kakek. Kalau begitu, kita pulang saja sekarang, Kek. Akhirnya, keduanya meninggalkan tempat berteduhnya untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Nampak dengan langkah gontai mereka meninggalkan pohon kurma itu. Lalu sampailah Hamdan dan sang kakek di kampungnya. Rumah mereka memang bertetanggaan.
Rumah keduanya juga begitu sederhana, bahkan sangat sederhana. Beberapa kayu rumahnya hanya dibuat dari bekas-bekas sisa kayu lama. Terkesan jika satu saat ada angin keras, sudah pasti rumah mereka hancur pontang-panting. Di rumah sang paman yang sangat super kecil itu, dihuni oleh 8 perempuan di bawah naungannya, 4 orang anaknya, 1 istri, 1 mertua, dan 2 orang saudarinya. Semuanya sangat miskin. Kebutuhan sehari-hari mereka hanya mengandalkan pada si kakek tua ini. Tak jauh berbeda, kehidupan Hamdan juga 11-12 dengan si paman. Tinggal di gubuk reot bersama istri dan anak wanitanya yang sedang berobat jalan karena kakinya luka bekas terjatuh dan belum sembuh. Setibanya di rumah, sang istri membukakan pintu dan menyambutnya. Sang istri kemudian mengamati dari ujung kaki sampai ke wajah suaminya. Ada rasa khawatir yang sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Abi? Apakah Abi hari ini sudah mendapatkan rezeki untuk kita berbuka puasa? Sang suami hanya terdiam. Raut wajahnya seperti sudah bisa menjawab pertanyaan istrinya. Sang istri sepertinya curiga, jangan-jangan suaminya pulang dengan tangan hampa. Karena itu, dia bertanya dengan nada panik. Ya Allah, kita semua tadi malam tidak sahur, Abi. Masa nanti kita semua juga harus tidak berbuka puasa? Sang suami menjawab dengan lirih. Iya istriku, begini. Tadi bersama Hamdan, kami sudah berjalan ke banyak tempat. Kita sudah tawarkan pada tiap rumah dan toko. Apa ada pekerjaan yang bisa kita lakukan? Ya, ternyata tidak ada satupun hasil yang kita dapatkan. Berarti sekarang Abi tidak membawa apa-apa? Iya istriku. Istrinya terkejut. Dia mengambil nafas panjang dan mencoba untuk menenangkan diri. Ia mencoba untuk tidak kaget mendengar jawaban sang suami. Namun rupanya upaya ini tidak berhasil. Sebagai wanita yang bukan cuma sendirian yang tinggal di rumah itu dan semuanya harus berbuka puasa, sudah tentu mau tidak mau rasa gusarnya muncul kembali. Apakah Abi... Belum selesai sang istri menjelaskan, suaminya sudah memotong kalimat istrinya. Iya istriku, aku mengerti maksudmu. Tenang dan sabar dulu ya. Masih ada waktu sedikit lagi. Aku akan coba cari lagi. Aku akan segera berangkat lagi bersama Hamdan. Ya. Nampak wajah sang istri tenang kembali. Kakek tua itu ditemani lelaki muda bernama Hamdan nampak bergegas keluar rumah mereka masing-masing untuk kembali berjalan mencari pekerjaan. Pekerjaan mereka berdua adalah pekerjaan serabutan. Tak ada keahlian khusus pada mereka berdua. Umumnya Hamdan dan sang kakek selalu bekerja sebagai buruh kasar. Mereka pun pergi lagi. Kini mereka berjalan ke arah sebaliknya, jalan-jalan yang belum mereka tempuh sebelumnya. Kembali pintu rumah demi rumah mereka ketuk untuk ditanyai apakah ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh mereka. Ternyata tak ada satupun penghuni yang sedang membutuhkan tenaga si paman dan Hamdan ini. Keduanya kembali kelelahan. Di ujung kota, di tepi batas antar kota yang jauh dari pemukiman penduduk, akhirnya keduanya kembali duduk di bawah sebuah pohon yang teduh.
Dia duduk dengan kedua tangannya yang menyentuh padang-padang pasir. Wajahnya menengok ke atas. Sejenak sang kakek memandang ke langit. Nampak sepotong awan berjalan sendiri, lalu disusul dengan lukisan langit. Warna merah jingga dan orange mulai berhamburan di angkasa. Nampak bibir sang kakek seperti berkomat kamit seakan melirihkan sebuah doa. Tak lama setelahnya, tanpa sengaja, tangannya merasa seperti sedang menyentuh benda keras. Rupanya, ada benda keras di balik pasir tanah yang lembut itu. Kemudian, pasir itu dia gocek-gocek. Perlahan nampak seperti sebuah benda. Karena penasaran, digalilah lebih dalam pasir tersebut. Pas dilihat, ternyata itu adalah sebuah kotak. Nampaknya sebuah peti koper yang biasa menjadi tempat untuk menyimpan emas. Lalu dibukalah kotak tersebut dan ternyata hati si paman dan Hamdan berdetak keras. Ternyata isinya adalah emas. Bukan satu, tapi begitu banyaknya. Sang kakek dan Hamdan karena terkaget-kaget, mereka berdua sampai tak bisa mengucapkan apa-apa. Dialog antara mereka hanya saling memandang mata. Kemudian, keduanya menghitung jumlah kepingan mata uang emas tersebut. Luar biasa, jumlahnya ada 1.000 dinar keping emas. Kemudian, uang itu dimasukkan ke dalam bungkusan kain oleh mereka berdua. Setelahnya, segera mereka meninggalkan tempat itu dan meletakkan koper itu di sebuah tempat yang tidak mudah dilihat oleh semua orang yang lewat. Dalam perjalanan pulang, keduanya nampak tersenyum senang karena dianggap menemukan rizki yang tak terduga, namun bersamaan juga dipenuhi oleh banyak teka-teki di pikirannya. Saat itulah datang bisikan menggoda ke alam bawah sadar Hamdan. Hamdan segera bicara pada sang kakek dengan pertanyaan memancing. Akhirnya kita bisa berbuka puasa juga nih, Kek. Maksud kamu? Iya, Kek. Kita kan bisa ambil 1 koin saja tuh. Itu juga lebih dari cukup, Kek, untuk berbuka puasa keluarga kakek dan keluarga saya. Oh, begitu maksudmu. Tidak bisa, Hamdan. Tidak bisa. Ini uang bukan uang kita. Kita harus kembalikan dulu kepada yang berhak. Alah, cuman 1 keping saja, Kek. Kita ini kan menemukannya. Kita juga berhak dong mendapat bagian sedikit. Karena kita sekarang sedang membutuhkan, Kek. Apakah kakek tega kalau kita semua nanti tidak berbuka puasa? Hah? Tidak, Hamdan. Tidak boleh ambil dari barang ini. Apapun ini masih bukan milik kita. Nanti, kalau sudah kita kembalikan dan si pemilik ikhlas memberikannya kepada kita, itu baru hak kita. Tapi apa kakek tidak kasihan pada keluarga? Juga keluarga saya? Anak saya bukan saja belum makan, Kek, tapi juga harus berobat. Ambillah sekeping saja, Kek. Ambil, ya. Jangan! Pokoknya kita harus menemukan pemiliknya terlebih dahulu. Masalah berbuka puasa, kita bisa berusaha dari mana saja. Tapi jangan dari emas ini. Hamdan terdiam. Meski kesal, dia harus menerima pernyataan si paman ini. Hamdan terdiam sepanjang perjalanan. Mereka pun akhirnya sampai juga ke rumahnya si kakek yang kebetulan rumah Hamdan ada di sebelahnya. Sang istri ikut membukakan pintu rumahnya. Kemudian sang istri dibantu dengan Hamdan ikut pula mengantar dan meletakkan emas dalam kain tersebut ke lemari sang kakek.
Sang istri kemudian bertanya kepada sang suami dan Hamdan. Sebentar lagi waktunya berbuka loh Abi. Apakah kalian sudah membawa makanan untuk kita berbuka puasa? Hamdan menoleh ke arah sang kakek, seakan sebuah isyarat agar si kakek segera menjawab pertanyaan istrinya. Sang kakek kemudian menjawabnya dengan tenang. Tidak ada. Kami belum mendapatkan apa-apa untuk nanti berbuka puasa. Sang istri pun kaget, lalu dengan gusar, kemudian dia bertanya lagi. Kalau begitu saya minta dijelaskan. Apa ini? Apa ini Abi? Apa isi di dalam kain ini? Ditanya dengan pertanyaan seperti itu, sang kakek dengan hati-hati kemudian menjelaskan peristiwa saat terjadinya dia menemukan kepingan 1000 uang dinar emas ini. Seketika dengan ceria dan berbinar-binar, sang istri kemudian menyambut ucapan atas keterangan dari suaminya itu. Wah, kalau begitu kita berhak dong atas emas-emas itu ya Abi? Tidak boleh, karena kita bukan pemiliknya. Sedikit saja Abi. Ingat, kita ini orang miskin dan kita harus berbuka puasa. Sekali lagi tidak boleh istriku. Dan kita tidak punya hak untuk mengambil tanpa izin. Mengambil yang bukan hak kita, maka kita berdosa. Jangan sampai kita yang sudah miskin kemudian malah jadi pendosa. Hamdan sepertinya tidak bisa menerima ucapan kakek itu. Dia ikut menegaskan kepada si paman. Tapi kek, dari 1000 keping emas hanya diambil satu saja, masa tidak boleh? Bukankah si pemilik juga merasa senang uangnya dikembalikan? Dan kita kan hanya mengambilnya sedikit, sangat sedikit. Cuma 1 keping saja, masa tidak boleh? Tidak Hamdan, tidak. Sedikit atau banyak dosanya sama. Jangan ajak aku jadi pendosa Hamdan. Abi, ada 8 orang di rumah ini yang belum sahur dan tak tahu harus berbuka puasa dengan apa. Ditambah 2 orang di rumah Hamdan. Anak dan istrinya yang nasibnya juga sama. Masa kita tidak boleh ambil satu saja untuk berbuka puasa? Demi Allah istriku, jangan kau paksa lagi hal-hal yang bisa membuat aku salah di depan Allah. Kalau kau berani sentuh uang emas itu, apalagi berani ambil 1 keping saja, maka akan saya ceraikan kamu sekarang juga. Sang istri nampak ketakutan saat suaminya bersikap sangat tegas. Kemudian dia menatap ke arah Hamdan dan berkata, Baiklah kalau memang begitu. Aku terima keputusanmu suamiku. namun ternyata Hamdan rupanya masih tidak bisa menerima. Dia berbicara lagi kepada sang kakek. Tidak bisa, tidak bisa. Kita akan berbuka puasa dengan apa nanti? Masa kita tidak makan buka puasa, padahal ada yang hak di depan mata kita? Ingat, hanya sekeping emas bisa untuk kita semua loh, kek. Untuk 11 orang. Sekeping itu bisa untuk seminggu kita buka puasa. Ini bukan hak kita Hamdan. Jangan kau bicara hak. Ingat, barang ini aku yang menemukan, bukan kamu. Kamu hanya bantu mengangkat Hamdan. Ingat itu. Hamdan pun terdiam. Tak lama ada seorang mengetuk pintu. Mereka saling berpandangan. Assalamualaikum. Bukalah pintu rumah kita. Ada yang mengetuk. Lalu sang istri membukakan pintu. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Syahid, seorang pemuka adat yang merupakan sosok alim di kampung tersebut. Waalaikumsalam. Silakan masuk wahai pemuka adat, Bapak Syahid. Senang Bapak bisa datang kemari. Kebetulan saya sedang ada kelebihan sedikit dan sengaja datang kemari untuk berbagi sedikit keberkahan. Ini ada untuk berbuka puasa bagi keluarga paman dan keluarga Hamdan. Mohon diterima. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Syahid. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Iya, sama-sama. Ini mohon diterima ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Syahid.
Iya, sama-sama. Mohon diterima ya. Semoga berkah. Oh iya, tadi saya mendengar ada suara-suara rame. Seperti ada perdebatan begitu. Sesaat sebelum saya mengetuk pintu. Apakah saya diperbolehkan mengetahui masalahnya? Mungkin saya bisa ikut membantu menengahi atau ikut memberi jalan keluar. Sejenak antara mereka, yaitu kakek, istri kakek, serta Hamdan saling berpandangan. Melihat gelagat ini, Pak Syahid langsung bicara. Kalau masalah ini adalah masalah keluarga yang orang luar tidak boleh mengetahui, ya sudah, saya tidak akan ikut campur. Sang kakek lalu mengambil inisiatif untuk menjawab pertanyaan tamunya itu. Oh, tidak begitu Pak Syahid. Justru kehadiran Bapak sekarang mungkin adalah jalan takdir dari Allah. Begini Pak, memang kami ada sedikit perselisihan dan beda pandang. Maka saya sepantasnya memohon pandangan Pak Syahid selaku pemuka adat di sini. Akhirnya, si kakek menerangkan dan mengisahkan seluruh rangkaian tentang masalah keluarga dia dan juga kesulitan hidup keluarga Hamdan sampai penemuan 1000 keping uang emas serta perdebatannya. Kemudian, Pak Syahid pun tercenung. Boleh saya melihat emasnya itu, Paman? Boleh. Kalau begitu benar yang diucapkan oleh Paman. Dalam hal ini, kita semua tidak boleh sembarangan. Atas alasan apapun, kita tidak boleh mengambil tanpa seizin pemiliknya. Ingat, ini adalah ujian. Apalagi aturan undang-undang di kota ini, bahwa barang penemuan itu baru akan menjadi milik si penemu setelah setahun diumumkan dan tidak ada yang mengakuinya. Ketentuan ini wajib kita ikuti. Dan dalam agama pun, kita mengambil yang bukan milik kita itu dosa. Dijamin hidup kita bisa berantakan. Coba bayangkan, jika kehidupan Paman dan semua di sini yang sudah sangat sulit kemudian menjadi berantakan ke depannya. Sayang kan? Iya sih Pak Syahid. Kehidupan kami memang sedang sulit. Oleh karena itu, terbersit di kepala saya. Bermaksud hanya meminta imbalan sedikit. Kalau kami sedang tidak seperti sekarang, mungkin kami tidak berani mempunyai keinginan pamrih, Pak. Tidak usah khawatir. Yakinlah, setiap kebaikan akan ada balasannya. Tetaplah lurus meskipun jalan lurus dan jalan kebaikan itu dipenuhi dengan ujian. Yakinlah, Allah akan balas yang namanya kebaikan ataupun keburukan, meskipun itu hanya sebesar debu atau zarah. Mendengar uraian Pak Syahid, Hamdan pun kemudian bertanya. Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang, Pak Syahid? Datanglah besok pagi-pagi ke pusat kota. Coba cari tahu. Siapa tahu ada pengumuman di kantor pemerintah kota tentang adanya barang kehilangan itu. Nampak Hamdan merenung dan kemudian nampak dia setuju. Begitupun dengan sang istri kakek. Sang kakek pun tersenyum, mengangguk senang mendengar uraian Pak Syahid. Esok harinya, Hamdan dan sang kakek mendatangi pusat kota. Setelah Hamdan dan kakek selesai sholat subuh, tak jauh dari masjid itu, mereka mendengar ada orang berpidato di mimbar yang disediakan oleh pemerintah saat itu. Wahai penduduk Mekah, nama saya adalah Fulan dari Khurasan. Saya sudah melaporkan kepada Raja dan Hakim Agung. Kemudian saya diberi izin untuk menyampaikan pesan ini kepada seluruh penduduk Mekah. Bahwasanya saya baru saja kehilangan uang sebanyak 1000 keping dinar emas sekitar 2 hari yang lalu. Dan bagi mereka yang menemukan, semoga Tuhan akan membalas kebaikan saudara-saudari, wahai penduduk Mekah. Mendengar pengumuman ini, kakek dan Hamdan merasa terkejut. Sang kakek kemudian bermaksud menghampiri orang yang tengah berpidato di podium yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Namun Hamdan segera mencegah si kakek. Biar saya yang maju, Kek. Kakek di sini saja dulu. Saya takut dia hanya mengaku-ngaku. Iya Hamdan, aku percayakan padamu. Hamdan kemudian menghampiri si pemilik koper, sementara kakek
mengamati dari jauh di bawah atap sebuah toko. Nampak sang kakek dengan teliti memperhatikan dan mendengar dialog antara Hamdan dan si Fulan. Wahai Anda si pemilik peti emas, bolehkah saya tahu ciri-ciri dari peti emas yang hilang tersebut? Kemudian Fulan menyebutkan ciri-cirinya dan tanda-tanda khususnya yang ternyata benar. Tanda-tanda khusus itu ada di peti yang diketemukan oleh sang kakek. Wahai Fulan, saya mau bertanya. Bolehkah? Boleh. Silakan saudara bertanya. Tapi jika nanti peti emas itu sudah diketemukan, kira-kira berapakah yang hendak Tuan berikan kepada yang menemukan peti itu? Aku tidak akan memberikan apa-apa. Aku hanya akan mendoakan agar yang mengembalikan peti itu mendapatkan hidayah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu? Iya. Memangnya kenapa? Berilah sedikit saja untuk yang menemukannya. Misalnya, berilah dia setengahnya. Setengahnya? Oh, tidak bisa. Ya kalau begitu, ya kalau tidak bisa setengahnya, ya sudah seperempatnya juga nggak apa-apa. Tidak bisa. Lalu berapa Anda akan memberikan kepada yang menemukan peti itu? Hah? Aku tidak bisa memberikan apa-apa. Aku hanya bisa menghadiahi doa kepada yang menemukan, agar hidupnya bahagia dan mendapatkan selalu jalan yang lurus. Sebentar deh. Saya mau bicara dulu dengan kakek saya. Nanti saya kembali lagi ke sini ya. Boleh, silakan. Hamdan pun meninggalkan podium tempat Fulan berdiri. Kemudian dia mendekat si kakek dan bertanya, "Bagaimana nih, Kek? Ternyata orang itu tidak mau memberikan apa-apa kepada kita sebagai pihak yang menemukan." Sudahlah Hamdan, berikan saja emasnya kepada dia. Aku ikhlas. Tapi kita kan sekarang sedang membutuhkannya, Kek. Berikan saja. Aku yakin Allah akan memberikan balasan kepada kita. Tapi, Kek... Sudahlah Hamdan, berikan. Ingat apa yang dikatakan Pak Syahid. Allah akan balas yang namanya kebaikan ataupun keburukan, meskipun itu hanya sebesar debu atau zarah. Baiklah, Kek. Tapi izinkan saya ya untuk menyampaikan satu pertanyaan lagi kepada si Fulan. Bukan mengharap imbalan sih, tetapi hanya sekedar penasaran saja saya ingin tahu. Boleh ya, Kek? sang kakek kemudian sejenak merenung, kemudian dia menjawab pertanyaan Hamdan. Silahkan. Kemudian Hamdan menghampiri lagi ke arah tempat Fulan yang tengah pidato di podium. Wahai saudaraku Tuan Fulan, izinkan saya bertanya sekali lagi. Ini adalah pertanyaan saya yang terakhir. Silakan. Begini wahai Tuan Fulan, bagaimana kalau bagi yang menemukan peti emas itu diberi imbalan cukup 1 keping saja? Hah? Bagaimana? Bukankah masih ada 999 keping tersisa? Karena sekeping itu nanti setengah kepingnya akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan setengah kepingnya lagi untuk keluarga yang menemukan. Hah? Bagaimana? Karena dia juga mengalami kesulitan kan? Si Fulan merenung sejenak, kemudian dengan tenang dia menjawab. Dengarkan baik-baik. Nah, begini. Saya tidak akan memberikan apapun kepada yang menemukan. Itu. Saya hanya akan memberikan doa. Dan jika yang menemukan tidak mau dengan keputusan saya, silahkan peti emas itu ambil saja dan tidak usah diserahkan kepada saya. Hamdan terdiam karena kaget mendengar jawabannya. Sejenak kemudian ia menoleh ke arah sang kakek. Sang kakek memberikan isyarat agar koper itu diberikan kepada pemiliknya. Hamdan kemudian mendekat, jaraknya lebih dekat lagi ke arah tubuh si pemilik koper. Begini Tuan Fulan,
Tuan Fulan ingin koper itu kembali kan? Iya pasti dong. Kamu pikir aku teriak-teriak di atas podium ini untuk apa? Ya baiklah kalau begitu. Kalau ingin koper Tuan kembali, ayo ikutlah bersamaku. Kemudian si pemilik koper ini berjalan bersama dengan Hamdan dan si kakek menuju ke sebuah tempat yang cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan. Akhirnya sampailah mereka ke tempat yang dimaksud. Lalu di tempat sepi itu digalilah pasir oleh si kakek. Kemudian sang kakek menyerahkan emasnya kepada si pemilik. Sayalah yang menemukan emas milikmu. Ini, sekarang saya kembalikan. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Oh ya, bolehkah saya menghitung ulang kembali? Silahkan. Kemudian si Fulan menghitung ulang. Dan ternyata benar, uang emas itu tak berkurang sedikit pun. Saya mengucapkan terima kasih. Dan sekali lagi, saya harus katakan bahwa saya tidak bisa memberikan apa-apa atas jeripayah Anda dan Paman dalam menemukan emas ini. Saya hanya bisa mendoakan agar Allah membalas kebaikan Anda dan Paman. Semoga kalian mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup. Terima kasih. Nampak sang kakek mengangguk dengan ikhlas, sementara Hamdan mengangguk dengan ragu-ragu. Lalu si pemilik uang emas itu pergi begitu saja tanpa merasa ada rasa bersalah. Paman pun kemudian mengajak Hamdan pulang ke rumahnya. 2 hari setelah kejadian itu, nampaklah kesibukan Syahid di masjid yang tengah direnovasinya. Selesai sholat zuhur, Syahid didatangi oleh seorang yang seperti bukan penduduk kota ini. Orang ini sebenarnya adalah si Fulan, yang kebetulan Syahid tidak mengenal orang ini. Orang ini pun ingin sekali bertemu dengan pengurus masjid yang tengah direnovasi oleh Syahid. Kemudian Syahid bertanya pada tamu yang baru datang itu, kira-kira apa maksud dan tujuan orang baru ini datang ke masjid tersebut? Fulan akhirnya menjawab, Saya ingin membantu merenovasi masjid ini. Alhamdulillah atas maksud baik saudara. Oh iya, kalau boleh tahu, siapa nama saudara? Nama saya Fulan. Tapi perihal bantuan ini, sebaiknya nama saya tidak usah disebut. Begitu. Ya. Oh iya, kira-kira berapa bantuan dari saudara untuk membangun masjid ini? Sebelum saya menyebutkan angkanya, boleh kan saya bercerita? Silakan, silakan. Begini ceritanya. Saya punya ayah yang memiliki 3 peti emas, masing-masing 1.000 dinar. Saat ayah saya ingin meninggal, dia berwasiat, 1 peti emas digunakan sebagai warisan untuk saya, dan 1 peti kedua untuk saya dan semua kerabat saya yang tidak mampu untuk naik haji. Nah, jumlah ini masih banyak tersisa. Sekitar kurang lebih 500 dinar emas. Ya, itu harus digunakan untuk membangun masjid yang paling diperlukan di Mekah ini. Saya akhirnya melihat bahwa masjid ini adalah masjid yang perlu dibantu. 500 dinar. Iya. Alhamdulillah banyak sekali ya. Ini, terimalah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oh iya, kembali ke cerita tadi. Kemudian 1 peti lainnya untuk apa? Nah, 1 peti lagi yang berisi 1.000 dinar emas itu, ayah saya berwasiat agar diberikan kepada penduduk yang benar-benar miskin di kota ini. Apakah Bapak bisa bantu saya memberikan informasi mengenai siapa yang berhak menerimanya? Syahid nampak tercenung sejenak. Kemudian dia menyarankan kepada si Fulan sambil tangannya menunjuk ke sebuah arah. Cobalah Tuan Fulan berjalan ke arah jalan itu. Menurut saya di sana ada 2 rumah.
di mana dua penghuninya merupakan dua orang paling miskin di sini. Kemudian, setelah Fulan menyerahkan 500 dinar uang emas, tak lama kemudian si Fulan bergegas membawa satu kotak peti menuju ke arah rumah yang ditunjuk oleh Syahid. Fulan melihat dua buah rumah reot yang hampir roboh. Fulan merasakan getaran yang luar biasa. Dalam hidupnya, tak pernah dia melihat rumah sesederhana atau sejelek ini. Kemudian Fulan mengetuk pintu rumahnya dan betapa kagetnya dia melihat si penghuni adalah kakek dengan 8 anak wanita kurus yang serba miskin. Fulan kemudian meminta izin untuk masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk ke dalam? Oh, Iya, iya, iya. iya, iya. Mari Pak, silakan masuk. Silakan Pak, silakan. Begini, saya boleh cerita sedikit ya? Boleh, tapi izinkan saya memanggil kawan saya dulu untuk ikut mendengarnya. Fulan mengizinkan. Kemudian sang istri kakek itu memanggil Hamdan dan istri beserta anaknya yang sedang sakit. Tak lama kemudian, Hamdan dan keluarganya datang menghampiri. Baiklah kalau begitu, saya lanjutkan cerita saya. Begini ceritanya. Saya punya ayah yang memiliki 3 peti emas. Masing-masing 1000 dinar. Saat ayah saya ingin meninggal, dia berwasiat, 1 peti emas digunakan sebagai warisan untuk saya. 1 peti yang kedua untuk saya dan semua kerabat saya yang tidak mampu untuk naik haji. Nah, jumlah ini masih banyak tersisa, sekitar 500 dinar emas. Nah, itu harus digunakan untuk membangun masjid yang paling diperlukan di Mekah ini. Saya akhirnya menemukan bahwa masjid di depan sana, tak jauh dari rumah ini, adalah masjid yang perlu dibantu. Nah, 1 peti lagi yang berisi 1000 dinar emas itu, ayah saya berwasiat agar diberikan kepada penduduk yang benar-benar paling miskin di kota ini. Karena itu, tuan dan paman, waktu uang itu hilang, saya tidak memberikan 1 dinar pun kepada yang menemukan. Karena memang itu adalah amanah. Dan sekarang setelah saya melihat sendiri bagaimana keadaan Anda dan paman, saya merasa yakin bahwa saya tidak salah memberikan 1000 dinar ini kepada Anda dan paman. Hamdan dan kakek pun terkejut, apalagi istri Hamdan, anak dan istri sang kakek serta anak-anaknya, serta semua yang ada di situ pun terdiam, tak bisa mengucapkan apa-apa. Lalu si Fulan meletakkan uangnya begitu saja, kemudian dia pergi. Nampak Hamdan dan istri sang kakek berlari mengejarnya untuk mengucapkan terima kasih. Sayangnya, si Fulan sudah menghilang dari pandangan mata mereka berdua. Demikianlah kisah ini. Semoga menjadi hikmah bagi siapapun yang mendengarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.